Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil bikin dua buah API insert dan show data, yang dimana nantinya API itu bakalan ataupun dikonsumsi oleh si eh, aplikasi Android-nya. Dan juga sebelumnya API untuk insert digunakan untuk Node MCU mengirim data ke database-nya. Nah, dan pada video kali ini kita bakalan masuk ke pengembangan aplikasi Android untuk show data si Node MCU tadi yang sudah dikirim ke dalam database. Dan juga untuk bahasa pemrograman kita menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman pengembangan si aplikasi tersebut. Nah, oke, langsung saja. Yang dimana sebelumnya kita sudah punya satu API show data. Ini alamatnya monitoring 0901 host bla 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 /monitoring /data.php. Nah, data tersebut di parsing ataupun dikembalikan di return dalam bentuk JSON di sini, yang dimana nantinya dengan ada JSON ini memudahkan kita untuk memilah data dan nantinya bakal menampilkan di dalam aplikasi Android-nya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung ke aplikasi Android Studio-nya. Jadi untuk video ini kamera saya matikan saja. Kenapa? Karena lumayan berat laptop saya untuk menjalankan Android Studio dan OpenCam. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Android Studio-nya. Tentunya kita bakal bikin sebuah project baru saja. Lalu pilih yang empty activity tentunya. Di sini saya bikin nama aplikasinya Sensor App dan finish. Oke, kita tunggu proses Gradle selesai. Oke, proses Gradle sudah selesai. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita bakalan ke manifest terlebih dahulu, karena aplikasi ini bakalan butuh koneksi internet. Nah, di manifest kita bakalan kasih permission untuk internetnya. Jadi di bawah ini, teman-teman bisa. Nah, oke, kita ke manifest, Android manifest.xml yang ada di folder manifest. Nah, sekarang kita kasih permission untuk mengakses internet.
Di sini use permission, under permission internet. Nah, kita tambahkan seperti ini. Jadi agar si aplikasi kita itu bisa terkoneksi dengan internet, makanya kita bikin permission internetnya. Nah, setelah itu kita bakalan berpindah ke bagian Gradle untuk menambahkan beberapa library yang bakalan kita gunakan. Jadi seperti yang sebelumnya ada beberapa library yang kita gunakan eh, agar bisa menggunakan si aplikasinya seperti itu. Pertama, saya update dulu SDK-nya di sini. Nah, lalu di sini ada beberapa library yang bakalan kita implementasikan. Nah, pertama itu ada library retrofit. Seperti sebelumnya, retrofit untuk menyediakan layanan untuk konsumsi API-nya agar bisa menampilkan data di dalam aplikasinya. Lalu ada JSON di sini karena API kita itu datanya dalam bentuk JSON. Nanti butuh di-convert agar setiap elemen di datanya bisa kita ambil dan bisa kita tampilkan. Lalu di sini ada OK HTTP karena API kita itu dalam bentuk HTTP, makanya di sini butuh library OK HTTP agar bisa mengakses si HTTP tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk sync si Gradle-nya agar bisa diimplementasikan di codingannya. Nah, oke. Jadi di sini processing udah selesai. Jadi sebelumnya kita coba dulu jalankan si aplikasinya, biar nanti pada saat kita menjalankan tidak terlalu lama seperti itu. Nah, oke. Di sini aplikasinya sudah berjalan, sudah di running. Dan selanjutnya di sini saya bakalan bikin sebuah Kotlin class di bentuk model. Fungsinya apa? Fungsinya nantinya bakalan menjadi tempat untuk deklarasi variabel data kita seperti itu. Nah, di sini di com example example sensor app kita klik kanan, new, lalu di sini ada Kotlin class atau file. Di sini jenisnya kita pilih yang kelas ini. Lalu namanya di sini saya kasih monitoring model. Nah, lalu kita bakalan dibikin sebuah kelas yang namanya monitoring model. Di sini saya bikin eh, identifier file sensor list data. Nah, di sini di kelas ini kita tambahkan data karena semua data kita bakalan disimpan di dalam kelas ini, nantinya bisa kita panggil dan bisa kita tampilkan.
Nah, lalu di dalam kelas ini kita bikin data kelas namanya data. Nah, lalu di dalam identifiernya ini kita bakal isikan variabel data kita. Ada ID tadi, tipe datanya kita kasih string. Lalu ada temperatur, kita kasih tipe datanya string juga. Lalu ada humidity, string juga. Lalu terakhir ada daytime, kita kasih string juga. Nah, seperti ini. Jadi di sini di model ini data kita bakal disimpan di variabel ini nantinya di ID string, ada temperatur, humidity, dan ada daytime. Nantinya kita bisa menampilkan datanya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bakal bikin sebuah interface. Caranya itu di sini di com example sensor app ini kita klik kanan, new, lalu kita pilih lagi Kotlin class atau file. Lalu di sini ada interface. Lalu namanya di sini saya kasih API endpoint. Endpoint. Lalu kita enter. Nah, jadi interface ini fungsinya adalah untuk apa? Mendeklarasikan file dari ataupun link dari si API kita. Jadi di sini karena kita mau menampilkan data, di sini kita pakai metode get. Jadi di PHP itu ada berbagai macam metode, ada get dan ada post. Kalau get itu fungsinya adalah untuk apa namanya mengambil data, sedangkan post itu untuk insert data. Nah, lalu di sini masih error get, kita bisa kontrol spasi aja. Lalu di sini ada retrofit 2 HTTP. Nah, kita pakai gunakan library ini. Lalu di dalamnya kita bikin nama si file ataupun nama link dari API kita. Contohnya di sini data.php. Nah, kan di sini saya menggunakan data.php sebagai API-nya nih. Data.php. Nah, nanti si data.php ini nantinya bakalan dikombine dengan link-link sebelumnya. Seperti ini. Data.php, lalu eh, di sini bikin fungsi fun data call, sorry, bukan call. Ini call-nya kita pakai yang retrofit ini, retrofit 2. Lalu kita panggil si monitoring model. Nah, jadi semua datanya bakalan disimpan ataupun menjadi penyimpanan sementara di variabel yang ada di monitoring model. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah bikin si interface-nya karena jenisnya adalah post. Nah, lalu em, selanjutnya, selanjutnya itu kita bikin kelas lagi. Di sini saya klik kanan di example-nya, com example sensor app. Kita pilih lagi Kotlin class. Di sini saya bikin API retrofit. Retrofit. Nah, jadi fungsinya di API retrofit ini adalah request dari si kliennya. Jadi si aplikasi kita kan adalah klien. Nah, nanti link dari si API itu bakal kita deklarasikan di sini. Nah, di sini saya bikin dulu file endpoint, lalu API endpoint, lalu get karena kita bakal mengambil datanya. Di sini kita pakai yang paling bawah, yang ada kurung perawalnya. Lalu di dalamnya kita bikin variabel interceptor, lalu sama dengan HTTP login interceptor yang ini, lalu kurung. Nah, lalu di sini saya panggil si variabel interceptornya yang ini, lalu dot level sama dengan HTTP login interceptor level dot body. Jadi dia bakal nge-grab semua body ataupun nilai yang ada di
API-nya. Lalu for client karena si smartphone kita, si HP kita ataupun si aplikasi kita itu adalah klien, kita deklarasikan dia adalah klien. Dot builder, lalu dot add interceptor, interceptor, build. Nah, bentuk seperti ini untuk si kliennya. Nah, lalu di sini kita deklarasikan lagi variabel retrofit namanya. Saya bikin variabel retrofit sama dengan retrofit dot builder. Lalu base base URL. Nah, jadi untuk URL API-nya nanti kita bakal deklarasikan di sini. Nantinya bakalan digabung dengan si API endpoint yang interface tadi. Lalu add converter factory. Lalu karena datanya adalah JSON, nah JSON factory. Lalu create. Lalu dot build. Nah, lalu di sini masih ada error. Kita butuh return kembalian dari si responnya apa. Retrofit create dot. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti inilah bentuk dari requestan dari si aplikasi kita nantinya. Di sini di base URL ini kita bisa isikan URL API kita. Kita bisa pakai dari HTTPS ini sampai monitoring sampai slash ini. Jangan lupa slashnya juga harus disertakan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi seperti ini bentuk lengkap dari si eh, apa request yang nantinya bakalan diakses dan dilayani oleh si retrofit tersebut. Nah, sekarang kita coba menampilkan dulu datanya. Jadi untuk requestnya kita sudah selesai. Nah, sekarang kita ke main activity. Jadi di sini saya ke main activity, saya coba dulu datanya itu apakah sudah bisa diambil atau belum. Di sini di dalam kelas main activity saya bikin sebuah fungsi namanya fun, sorry, ini private. Saya bikin private biar tidak bisa diakses di luar si kelas ini. Fun get sensor API dot. Oh, oke. Sebelumnya kita deklarasikan dulu variabelnya. Jadi kita butuh beberapa variabel. Variabel API namanya akan private vol API base lazy API retrofit endpoint. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa manggil si API ini api.data.enqueue. Lalu di dalamnya kita bisa bikin objek. Oh, sorry. Kita pilih callback yang retrofit ini. Lalu monitoring model, kita panggil modelnya. Nah, lalu di dalam ini kita bisa bikin sebuah fungsi untuk responnya, apakah berhasil atau tidak. Jadi kita bisa bikin. Nah, di sini ada suggest-nya, kita bisa pilih yang override fun on response. Nah, jadi kalau misalkan dia responnya sukses, dia bakal panggil si monitoring dan nantinya bakal menyimpan si apa namanya si respon itu dalam variabel yang sudah kita create tadi. Seperti itu. Nah, lalu di dalam
respon ini kita bikin logic if um, response is successful. Kalau dia berhasil merespon, apa yang bakalan dia lakukan? Nah, kita pengen menampilkan dulu datanya. Kalau misalkan responnya sukses, nah dia bakalan menampilkan datanya secara keseluruhan seperti itu. Nah, di sini kita bikin variabel file list data sama dengan response dot body dot sensor. Nah, lalu agar semua datanya itu ditampil di sini saya bikin perulangan list data pakai for each seperti ini. Nah, saya akan pengen menampilkan si datanya di log terlebih dahulu. Apakah dia sudah bisa mengambil datanya atau belum? Nah, log main activity ID ID. Nah, karena kita ada 4 data, tentunya ini bakal kita copy. Saya copy dulu biar bisa menampilkan semua datanya. Nah, di sini saya ganti misalkan temperatur, lalu humidity, lalu di sini date time. Nah, lalu ini kita ganti juga ID-nya, ini temperatur, ini humidity, dan terakhir ini date time. Nah, lalu di sini masih ada error. Kita coba lihat errornya. Kita klik 2 kali. Lalu kita pilih yang logo ini. Nah, di sini kita diminta untuk implement members-nya. Nah, kita diminta untuk mengimplement kalau misalkan dia itu failure. Ini kan masih on respon nih. Misalkan kalau misalkan berhasil. Nah, ini on failure-nya kita diminta untuk terapkan juga. Nah, kita oke-kan saja. Kita pilih, lalu kita oke. Nah, di sini kita bakalan menampilkan juga log-nya. Log kalau misalkan gagal, apa yang bakal kita lakukan. Nah, di sini saya bakal melakukan kalau misalkan gagal, saya pengen menampilkan gagalnya kenapa gitu. Nah, lalu T ini didapat dari di sini, trouble ini. Kalau misalkan di sini kita ganti jadi respon, nah di sini juga nanti bakal dipanggil adalah respon seperti itu. Sama saja sesuai dengan deklarasi variabel di sini. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan apakah si datanya sudah bisa kita ambil dan saya tampilkan di log. Nah, log ini kalau misalkan di Java kemarin itu sama kayak konsolnya. Jadi bisa menampilkan output dari si kode programnya. Oke, di sini masih belum bisa berjalan. Saya lupa. Kita harus panggil dulu si get sensor ini di dalam on-create-nya agar bisa berjalan. Kalau misalkan di Java kayak fungsi main-nya lah. Jadi kita tinggal panggil fungsi get sensor di sini. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, kita lihat di RAM-nya.
Cari sini. Respon. Hmm, hmm. Kampanye soket timeout. Oke, kita lihat di monitor app voice. Hmm, ada respon. Nah, oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Datanya bakalan tampil semua di sini. Kita bisa lihat ada 14 data. Semua datanya bisa ditampilkan di di konsolnya ataupun di lognya. Berarti artinya di sini kita sudah berhasil terkoneksi dan bisa melayani konsumsi dari API-nya. Nah, sekarang tugas kita ya tentu bakalan menampilkan si data tersebut ke dalam aplikasinya. Seperti itu. Nah, sekarang tentunya kita bakalan pindah ke bagian XML dari aplikasinya untuk bikin tampilan dari apa namanya sih aplikasinya. Nah, sebelumnya di sini kita bakalan butuh dua layout XML. Jadi di dalam res layout di sini saya klik kanan, new, lalu kita pilih yang layout resource file ini. Jadi ada tambahan layout lagi. Jadi layout kedua ini untuk sebagai tempat menampilkan setiap datanya. Kalau misalkan main activity ini nantinya kita bakalan menambahkan recycler view. Jadi itu hanya list data saja. Nah, lalu di sini saya bikin namanya adapter underscore sensor. Lalu di sini directory name-nya layout, source-nya main. Nah, lalu kita oke. Nah, di sini saya pilih yang split biar kelihatan hasil dari compile programnya. Nah, untuk layout di sini saya pakai yang card view. Ini ada, nah ini card. Nah, yang ini yang card material view ini yang Google bla 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 card material card view. Kita enter. Nah, lalu di layout height-nya saya bikin wrap content. Jadi dia agar tidak terlalu memanjang ke bawah nantinya jika ditampilkan. Jadi dia bakal menyesuaikan sesuai dengan kontennya seperti apa. Lalu saya tambahkan margin. App. eh Layout. Nah, di sini app-nya masih error. Kita klik dua kali, lalu kita deklarasikan si app-nya. Nah, ini kita cari yang margin, margin, layout underscore margin. Oh, sorry, ini bukan app. Ini Android layout margin ini. Di sini marginnya saya kasih 5 dp. Lalu card corner radius 10 dp. Lalu warnanya
Pastel color. Di sini saya bikin yang dark gray. Nah, itu di dalamnya saya bakal bikin sebuah layout. Layout. Di sini match parent. Di layout ini orientasinya saya kasih vertikal biar dari bawah ke atas. Lalu ditambahkan padding. Nah, seperti ini biar ada spasinya. Seperti ini 10. Nah, seperti ini cara panjangnya. Nah, lalu di dalam layout ini saya bakal menambahkan text view. Yang dimana text view ini nantinya bakalan menampilkan nilai dari si data kita. Seperti itu. Tentunya pertama saya bakal bikin ID, ya, text underscore ID. Lalu di sini saya tambahkan tools. Nah, ini masih error. Kita klik dua kali. Lalu kita import red name space declaration. Nah, di sini teks. Ini hanya sebagai preview saja data kita. Kalau misalkan ya di text view ini adalah ID. Nah, lalu saya tambahkan layout. Nah, seperti ini. Biar konturnya nanti bisa mengikuti si apa si datanya. Nah, karena kita ada 4 data, ini saya copy saja. Satu, dua, tiga. Nah, lalu ID-nya tentunya kita ganti juga. Ini temperatur. Lalu ini humidity. Oke, kurang satu lagi. Lalu ini date time, x underscore date time. Nah, lalu previewnya juga kita ganti. Ini date time. Lalu ini humidity. Lalu ini temperatur. XID. Bagian satu. Jadi di sini hasilnya bakal seperti ini bentuknya. Jadi setiap data nantinya bakalan ditampilkan di sini semuanya. Data ID, temperatur dan sebagainya bakalan ditampilkan di layout ini. Nah, sekarang kita bakal ke activity main-nya. Sekarang kita ganti yang text view ini menjadi recycler view. Ini kita. Nah, kita pilih yang ini recycler view, widget recycler view, bla bla bla. Enter. Lalu di sini match parent, match parent biar biar bisa datanya tertampil semua gitu secara kontur. Nah, lalu em, si recycler view ini saya kasih ID, ID, ID namanya list underscore sensor. Lalu em, di sini saya tambahkan list item. Jadi list item ini fungsinya untuk memanggil si adapter sensor yang kita bikin tadi agar bisa diterapkan di sini. Nah, kalau kita lihat hasilnya bakal seperti ini nantinya. Jadi di dalam layout si ini constraint layout ini bakal terdapat beberapa data dapat layout seperti ini nantinya. Nah, lalu eh, kita bisa membatasi jumlah data yang bakal ditampilkan. Contohnya di sini saya menampilkan 6 data saja misalkan. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan layout manage.
layout manager, yang dimana fungsinya layout manager ini agar bisa kita panggil di dalam Kotlin-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang linear layout ini, linear layout manager, tinggal enter. Nah, lalu ini nanti teman-teman bisa sesuaikan saja settingannya, scriptnya. Nah, parent and biar dia bisa mengikuti juga konturnya nantinya. Seperti itu. Nah, oke, jadi kita sudah selesai membuat tampilan untuk XML-nya. Sekarang tugas kita adalah ya kita bakalan memindahkan, mengambil data dari si API tadi yang sudah di apa yang sudah kita deklarasiin di apa namanya di API retrofit dan beberapa modelnya. Nah, sekarang saya bikin sebuah kelas lagi, kelas terakhir. Namanya adalah sensor adapter. Kita bisa klik kanan di sini, new, lalu Kotlin class. Di sini namanya sensor adapter. Nah, kita enter. Nah, lalu di dalam ini, di kelas sensor ini saya bikin identifier, val, sensor, lalu dia adalah array list. Jadi semua data itu bakalan nantinya bakalan dimasukkan ke dalam array list. Lalu kita panggil modelnya, monitoring model, dot data, lalu di sini, karena kita menggunakan rescaler view, kita pakai rescaler view, dot adapter, dot sensor adapter, dot view holder. Lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, lalu di sini ini masih error view holdernya. Kita harus bikin sebuah kelas yang namanya view holder. Kelas eh, kelas view holder, view view. Lalu ini recycler view. Kita panggil si view tadi, view. Oh, ini ada dot view holder. Nah, seperti ini. Nah, lalu di dalam kelas si view holder ini kita panggil ID dari text view kita tadi. File text text ID sama dengan find find sorry view dot find view text. Karena dia text view, kita pakai text view r ID namanya text ID. Nah, karena kita ada 4 data, ya ini kita bakal deklarasikan semua. Tur ini juga kita ganti jadi ID-nya si temperatur tadi, si text view yang ada di XML. Ini ID humidity. Ini kita ganti jadi humidity. Lalu terakhir dead time. Ini kita ganti jadi ID dead time. Nah, seperti ini deklarasi untuk setiap ID-nya. Nah, lalu di sini masih ada error. Kita coba lihat errornya. Kita klik 2 kali. Lalu kita lihat. Nah, di sini kita diminta untuk implementasi member kelas yang ada di sensor adapter. Nah, ini kita klik semua saja. Kita pilih semua. Lalu kita oke kan. Nah, dia bakal mengimplementasikan kelas yang kita butuhkan. Yang dimana ada beberapa kelas kayak view holder ini untuk memasukkan data yang didapat ke dalam teks agar bisa ditampilkan.
Nah, sekarang kita ke create view holder sini. Create view holder. eh, Sorry, kita ke on bin view holder aja. Nah, eh, on bin view holder ini yang nantinya bakal menampilkan data dari si data yang kita JSON tadi, yang ada di apa di ID ataupun di humidity dan sebagainya ke dalam text view. Nah, makanya di sini kita deklarasikan file data sama dengan sensor position. Nah, lalu eh, kita panggil holder dot text ID lalu text sama dengan ID plus data dot ID. Nah, jadi dia bakalan mengambil data dan nantinya bakal ditampilkan di text ID ataupun di text view. Sama semuanya kita deklarasikan semua data kita. Ini teks temperatur, ini teks humidity, lalu ini humidity, dan terakhir ada uh, date and time. Nah, seperti ini. Jadi semua datanya bakalan dimasukkan dan ditampilkan ke text view-nya. Nah, lalu di get time icon ini, get time item count ini kita delete sampai di sini, sampai integernya, sampai titik duanya. Ini sama dengan sensor dot size. Lalu kita ke on click view holder. Jadi on click view holder ini nantinya bakalan memanggil layout yang kita create tadi. Makanya tadi kan ada layout manager agar bisa dipanggil di sini. Nah, ini kita hilangkan. Ini hilang. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan. Kita ganti jadi layout in Flutter dot from parent dot context dot inflat r titik layout. Nah, sini kita panggil si adapter sensor tadi yang kita buat ya sebagai parent. Nah, seperti ini. On bin view holder. Oh, ini false. Ini kita ganti, sorry, view holdernya ini kita ganti jadi sama dengan, dan kurung kurawal ini kita ganti jadi kurung biasa. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan data ke dalam text view-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke main activity. Tentunya kita bakalan memanggil setiap kelas yang tadinya sudah kita create. Oke, pertama di sini saya deklarasikan si yang kita create tadi. Pertama itu tadi kan kita ada si sensor adapter. Nah, let in for sensor adapter. Nah, kita panggil si kelas sensor adapter tadi. Lalu di sini juga saya bikin for list sensor.
Ini di recycler view. Nah, lalu ini yang fungsi yang ada di onCreate ini kita hapus. Di sini saya bikin fungsi lagi yang namanya override on start. Nah, ini. Jadi setiap aplikasinya merestart, berarti aplikasi itu pernah berjalan. Jadi data si get sensor ini bakalan diambil ataupun dijalankan seperti itu. Nah, lalu di sini saya tambahkan fungsi override on setup setup list. Nah, ini kita memanggil ID si sensor yang ada di recycler view tadi. Sorry, ini private. Kita bakal memanggil ID si list recycler view tadi yang ada di main activity XML-nya ataupun activity main XML-nya. Lalu adapter sama dengan adapter of adapter adapter. Nah, lalu setup list ini kita bakalan panggil di onCreate ini. Setup list. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita ke si get sensor, fungsi get sensor. Di sini kan kita baru hanya menampilkan datanya di log. Nah, ini bisa kita komen saja sebenarnya. Kalau mau dikomen, kalau tidak juga tidak masalah sebenarnya. Nah, di sini sensor adapter kita set sensor adapter. Sini, oke, kita lihat dulu sensor adapternya. Sensor adapter. Nah, oke. Di di sensor adapternya kita harus menambahkan dulu fungsi dari sensor adapter agar kita bisa menampilkan dan memanggil datanya. Nah, di sini saya tambahkan public fun namanya set data, lalu data list monitoring model dot sensor dot clear, lalu sensor dot add all isinya data, lalu notify data sections. Nah, jadi fungsinya set data ini adalah pembaharuan data kalau misalkan ada data baru yang masuk seperti itu. Nah, sensor adapter ini kita bisa panggil si set data tadi. Set data, lalu di dalamnya kita bisa panggil list data. Nah, seperti ini. Oke, on filernya ini kita hapus. On filernya kita kebaca. Oke, ini coba. Oh, udah. Di sini nggak usah saya komen deh. Ini data ini bagus nih. Nah, oke.
Sekarang kita coba jalankan si aplikasinya. Kita Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan datanya. Nah, datanya bakal seperti ini bentuknya. Ada ID, temperatur humidity, ada date time, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa data yang ditampilkan. Satu, 2, 3, 4, 5, ada 6. Karena kita setting count-nya tadi 6. Nah, jadi itu adalah implementasi dari konsumsi show data API dari PHP native yang sudah kita create sebelumnya menggunakan dependensi ataupun library dari Retrofit. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.